Kata daripada Allah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Pelajaran. Setelah berdoa kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk kita mengenang bahasa Pakuan. Lagu dimulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Saya Saskia. Kenapa? Sakit. Siapa ada kabar? Ada. Kita doakan semoga cepat Sembuh. materi kita hari ini yaitu di pembelajaran kita hari ini masalah Asmaul tahu minggu yang Lalu. lalu. Siapa yang tahu apa itu Asmaul Husna? Ya. Tihan Salsabila, tolong jelaskan apa itu yang sudah diketahui tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah yang mencerminkan sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan. Masing-masing nama memiliki makna yang mendalam dan penuh hikmah. Ya, betul ya. Asmaul Husna adalah nama-nama indah Allah yang sifat-sifatnya harus kita pahami dengan cara kita menghafalnya ya, kasihkannya di dalam kehidupan sehari-hari sifat Allah tersebut yang indah. Ada 99 yang kita pelajari hari ini hanya beberapa saja ya. Kemudian kita masuk ke dalam tujuan pembelajarannya. Tujuan kita mempelajari Asmaul Husna. Sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu apa tujuan dari pembelajaran yang akan kita pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama harus Mampu menjelaskan pengertian Asmaul Husna melalui diskusi kelompok dengan tepat
menilai Asmaul Husna dalam kerja kelompok. Ya, kerja kelompok nanti kita akan bikin kelompok seperti biasa. Tugas kita proyek membuat poster tentang Asmaul Husna nanti akan dibagi LKPD tugasnya ada kelompok. Jadi kelompok aktif dalam pembelajaran. Dalam kerja kelompok dan secara konsisten lagi. Kemudian yang keempat, dia harus mampu menyusun dan mempresentasikan proyek kreatif berupa poster sebagai hasil kerja kelompok dengan menarik dan komunikatif. Ya, harus aktif. Semua ya, anggota kelompok harus saling bekerja sama dengan baik ya, agar hasil yang kita dapat nanti maksimal seperti yang kita harapkan. Ya. Ya. Kami, kisah teladan Nabi. Dan kemudian kita lihat video. Yang kita masuk ke dalam kelompok proyek, kita nonton satu video tentang Asmaul Husna. Disimak baik-baik dan diambil intisari di dalam video tersebut agar bisa menyelesaikan tugas kelompok nanti dalam diskusi dan bisa membuat poster dengan indah dan menarik. Dan siapa yang melihatnya ya. Sekarang Kami, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung kami dengan menekan tombol. Allah melihat kita dimanapun. Di kota Baghdad ada seorang ulama besar yang sangat terkenal. Beliau memiliki ilmu yang sangat luas, berhati mulia, dan selalu bersikap adil. Kepada siapapun, banyak orang yang berebut untuk menjadi muridnya. Dia adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Di antara semua muridnya, ada satu pemuda yang paling disayang. Begitulah anggapan para murid yang lainnya. Menurut mereka, guru terlalu sering menghabiskan waktu berdua dengan satu murid tersebut. Bahkan, guru seringkali berdialog dengannya. Satu hal yang tidak pernah dilakukan dengan murid lainnya. Suatu hari, para murid berkumpul di halaman belakang.
mereka membahas sikap guru yang tidak adil. Apakah kalian sadar jika guru terlalu memanjakan anak itu? Tanya satu murid. Benar sekali. Setiap kali ada kajian ilmu, selalu anak itu yang mendapatkan pertanyaan lebih banyak. Seolah kita semua ini tidak mengerti apapun. Sahut murid yang lainnya. Dari obrolan kecil tersebut, lama-kelamaan tumbuhlah rasa iri di hati semua murid. Mereka memang tidak melakukan kekerasan secara langsung, tapi mereka mulai mengucilkannya. Seperti yang terjadi hari ini, satu murid terlambat datang ke acara kajian karena berita bohong. Murid-murid lainnya sengaja menyampaikan berita bohong bahwa jadwal kajiannya diundur. Maaf guru, saya terlambat karena telah mengingat jadwal. Kata si murid. Guru memandang muridnya itu dengan saksama. Beliau berpikir tidak mungkin murid yang begitu cemerlang bisa salah mengingat jadwal. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Guru menghela nafas dan mempersilahkan muridnya untuk duduk. Hari berikutnya, guru sengaja mengumpulkan semua muridnya. Beliau berkata, Aku ingin mengajarkan satu hal berharga kepada kalian semua. Pergilah ke pasar dan beli seekor ayam. Tugas kalian adalah menyembelih ayam itu di tempat yang tidak ketahuan sama sekali. Pastikan tidak ada yang melihat kalian. para murid membubarkan diri. Masing-masing dari mereka mengobrol dengan santai. Tugas dari guru kali ini sangat mudah ya. Siapapun juga bisa melakukan itu. Kata salah satu murid, dan murid lainnya yang mendengar hal itu pun ikut setuju. Sore harinya, semua murid berkumpul kembali. Masing-masing dari mereka membawa seekor ayam yang sudah disembelih. Wajah mereka sungguh ceria, merasa yakin jika mereka pasti lulus dari ujian ini. Guru memandang semua muridnya. Beliau kemudian memanggil satu orang murid dan memintanya maju. Aku melihat kamu sudah berhasil menyembelih ayam. Coba ceritakan di mana dan bagaimana kamu menyembelihnya. Ucap guru. Murid yang dituju maju dan berbicara dengan lantang. Saya membeli ayam ini di pasar, kemudian saya pulang, mengunci pintu rumah, dan saya menuju ke kamar. Pintu kamar juga saya kunci, kemudian saya menutup semua tirai. Setelah memastikan tidak ada orang, saya menyembelih ayam ini. Guru menganggukkan kepala, kemudian meminta murid berikutnya untuk maju. Murid itu berkata, "Saya pergi ke sebuah gua yang jauh di tengah hutan dan menyembelih ayam di sana. Saya pastikan tidak ada yang melihat." Kemudian, murid ketiga melaporkan kegiatannya. Saya pergi ke puncak bukit sendirian, dan saya menyembelih ayam di sana. Bukit itu sangat jauh, dan bahkan tidak pernah dijamah manusia. Jadi, saya sangat yakin tidak ada siapapun yang melihat. Guru berkata, Baiklah, kalian sudah melaksanakan perintahku. Sekarang, majulah engkau. Aku lihat ayahmu masih hidup. Apakah kamu kesulitan menjalankan perintah yang begitu mudah? Bahkan, semua murid yang lain berhasil melaksanakannya dengan mudah. si murid maju dengan gugup. Ayam di pelukannya masih hidup dan berkokok dengan gaduh. Suaranya terbata-bata ketika dia bicara. Maaf guru, saya gagal melaksanakan perintah guru. Saya tidak bisa mencari tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Ketika saya masuk kamar, Allah melihatku. Ketika aku pindah ke hutan yang jauh, Allah melihatku. Bahkan ketika aku masuk ke gua, masuk ke almari atau semua tempat lainnya, Allah tetap melihatku. Guru tersenyum puas mendengar jawaban muridnya ini. Kemudian beliau berkata, Wahai murid-muridku, apakah sekarang kalian paham? Pastikan kalian selalu bertindak sesuai kebenaran.
Iri adalah penyakit hati yang harus kalian buang jauh-jauh. Mulai sekarang, belajarlah dengan tekun. Guru sungguh bijaksana. Dengan satu perintah darinya itu, beliau berhasil menyadarkan muridnya bahwa apa yang kita sangka belum tentu benar. Dan ketika kita merasa lebih tinggi, selalu ada orang yang lebih tinggi lagi. Dan tidak ada di dunia ini yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami punya banyak sekali aktivitas. Dari video tadi bisa kita ambil contoh tentang beberapa sifat al-ma'ud yang bisa menyebutkan pengertian ataupun makna dan bisa mengambil contoh implementasinya ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu yang paling penting kan. Kita pelajari saja tapi nanti bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari ya. Dengan kita melihat diri tadi, kita akan bisa menjawab pertanyaan yang timbul ya. Siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan ya. Soal yang akan muncul. Sudah kita mulai tadi. Apa itu Asmaul Husna? Ya, siapa bisa jawab? Tunjuk tangan. Nah, coba. Asmaul Husna penting dalam kehidupan kita karena Apa itu dulu ya? Jangan agak takut dulu. Memang penting kita. Jadi ya, apa itu Asmaul Husna? Apa yang gimana ya? Kita tadi disebutkan oleh Jihan. Kita masukkan. Coba gabung terus. Tapi gabung terus untuk dan penting dalam kehidupan kita. Mengapa penting dalam kehidupan kita? Coba silakan. Asmaul Husna penting dalam kehidupan kita karena membantu kita mengenal Allah lebih dalam, memperkuat iman dan meningkatkan akhlak. Dengan memahami nama-nama indah Allah, kita bisa mendalami sifat-sifatnya dan mendekatkan diri kepadanya. Kita juga buka nama-nama Allah yang kita itu juga ya. Nama-nama yang baik dia juga ya. Dan disampaikan dan kita pelajari tahu maknanya, dia tahu cara menjelaskannya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagaimana cara mendalami sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari ya. Silakan dapat ambil. Siapa bisa? Nah, coba bisa. Cara mendalami sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara mengamalkan nilai-nilai positif dan bercermin dalam nama-namanya. Ini meliputi berbuat baik kepada sesama. Ya, salah satunya kita berbuat baik kepada sesama ya. Dengan cara kita selalu menyebutkan Asmaul Husna baik lewat zikir ataupun lewat solat kita dalam berdoa. Kita ucapkan Asmaul Husna agar kita mendapat syafaat daripada Allah. Kemudian apa bentuk nyata yang bisa kita lakukan ya? Apa bentuk nyata yang bisa kita lakukan agar Asmaul Husna dapat menjadi karakter diri? Saya membaca diri dengan sering menyebut Asmaul Husna dalam berzikir dan berdoa. Iya. Dalam berzikir dan berdoa ya. Jadi kita tadi ya. Dalam doa harus kita sertakan selalu mengucapkan Asmaul Husna. Memang setiap saat di dalam salat kita ucapkan ya kan di Alhamdulillah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Kasih sayang Allah yang tidak tertera ya, banyaknya tidak ada batasnya, tidak pilih kasih ya. Kasih sayang Allah tidak pilih kasih ya. Tidak sama dengan sayangnya manusia ya kan. Kalau ada maunya ya disayangkan, tapi Allah tidak bedakan dalam menyayangi hambanya ya. Yang kaya, yang miskin ya, sama Allah sayangi. Jadi harus kita selalu mengucapnya di dalam berzikir atau dalam sholat ya. Untuk semua jawaban itu ya. Kemudian bisa dicerna video yang tadi sudah kita ya.
di dalam tugas kelompok masing-masing ya. Mendapat balasan dengan apa yang telah kita lakukan ya, baik kita berbuat maka baik dan balasan ya. Begitu juga ke sebaliknya ya. Dari ini nanti bisa diaplikasikan dalam tugas kelompok kita ya. Kegiatan kita ini kita bagi ya. Kita ini bagi kelompok seperti biasa ya. Nah, bagi kelompok seperti biasa ada 4 kelompok, duduk masing-masing kelompok. Nanti caranya duduk kelompok biasa, kemudian diskusi, ada waktu untuk membagi kelompok dulu, ada waktu 10 menit. Kemudian berdiskusi untuk mendapatkan hasil untuk tampil di depan kelas nanti ada 15 menit ya. Untuk membuatkan poster ya, poster tentang Asmaul Husna ya, proyek tersebut ada 20 menit. Kemudian presentasi ada 5 menit ya. Mulai di kelompok seperti biasa dan 5 kelompok. Biasa di kelompok 1 ya, ada 5 orang. Ada yang hadir ya di kelompok 2. Kemudian yang ini kelompok 3 ya. Gabung terus ada namanya yang seperti biasa. Kemudian 1, 2, 3, 4 ya. Nanti ibu akan membagikan SKPD-nya ya. Tugasnya SKPD.
kita penting memahami Asmaul Husna ya. Dengan memahami Asmaul Husna kita dapat menumbuhkan cinta dan takut kepada Allah. Takut ya. Ibu rasa takut namanya takut kepada Allah. Takut dalam hal apa? Dalam berbuat maksiat dan berbuat dosa ya. Kemudian yang kedua, Dengan memahami Asmaul Husna dapat membentuk karakter positif berupa kasih sayang, kejujuran, kesabaran, dan lain sebagainya. satu ya. Harus bekerja sama yang baik, yang bagus ya. Jangan hanya satu orang yang bekerja ya. Harus bekerja sama. Namanya aja tugas kelompok ya. Dengan waktu ya 15 menit ya untuk membuat bahan, kemudian buat proses 20 menit ya. Dah, mulai kerjakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada permasalahan dalam membuat tugas kelompok? Ya, siapa? Jika segera dibuat nanti ditulis nama di siapa kelompok nama ada di posternya ditulis biar tahu. Kalau ada pertanyaan ditanyakan ya. Tidak ada yang kurang jelas ditanyakan.
dari perbuatan kita masing-masing ya. Kita dengan memahami Asmaul Husna dapat menjadi dasar etika sosial dan akhlak mulia. Dan kita tahu akhlak mulia itu akhlak yang tentu akhlak yang baik-baik, dia akhlak yang mulia. Kita harus praktekkan, jangan hanya kita menghafal dan tahu artinya, tahu maknanya, kemudian tidak kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Fungsi daripada Asmaul Husna ya, menguatkan keimanan kepada Allah, kemudian akhlak mulia tadi ya, dia membantu introspeksi diri dalam apa? Semakin hari ibadah kita harus semakin lebih ya, semakin lebih baik ya. Sebelumnya dikerjakan. Tinggal 5 menit lagi ya.
Sudah siap? Sudah siap, bisa kita presentasikan ya? Kelompok pertama. Kelompok pertama maju dulu mempresentasikan hasil. Nah, itu dua orang ya. Tulis nama. Nah, maju terus kelompok yang pertama dulu ya. Presentasikan. Maju dulu semua kelompok bisa juga lima ya. Nanti yang itu ini yang membaca satu, ya, membaca hasilnya. Hasil daripada diskusi tadi ya. Kan saling bekerja sama. Jadi misalnya nanti semua dapat ilmunya kan? Ya. Insyaallah nilainya bagus. Kalau nah, maju terus silakan. Kelompok lain ya, kelompok satu dulu ya. Ada kan? Nah, baik. Biasa ya. Makanya yang besar ya, biar kawan bisa mendengar ya. Yang lain yang belum siap, dilanjutkan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Munada Barakia, dan samping saya Ibu Sari dan anggota kelompok saya Najwa Usmairah, Tia Salsabila dan Nur Hafizah. Kami ingin mempresentasikan tentang Asmaul Husna. Ini adalah sekedar pertama, Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Makna menggunakan Asmaul Husna dalam doa dapat meningkatkan kualitas doa tersebut. Sebab menyebut nama Allah sesuai dengan kebutuhan kita adalah salah satu bentuk penghormatan yang paling mendalam. Misalnya, ketika memohon rezeki, kita bisa memohon dengan menyebut nama Ar-Razzaq. Hal ini juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hikmah Ar-Razzaq, mengetahui bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, maka kita tidak perlu khawatir tentang rezeki, karena Allah menjamin kebutuhan setiap makhluknya. Kita harus bersyukur atas segala rezeki yang telah diberikan. Yang kedua, Al-Hafidh, artinya yang maha memelihara. Makna Al-Hafidh, Asmaul Husna ini bisa menjadi sarana perlindungan dari berbagai bahaya, baik bersifat fisik maupun spiritual, yaitu dengan cara berzikir menyebut nama Allah Al-Hafidh. Teladan, sikap menjaga dan memelihara diri dari perilaku buruk. Contoh, menjaga diri dari perbuatan dosa, maksiat yang dapat membinasakan diri kita sendiri. Dan yang terpenting adalah memelihara hati dari sifat sombong, ria dan dengki.
Yang ketiga, Al-Muhaimin, yang artinya yang maha mengawasi. Dengan seringnya kita menyebutkan Al-Muhaimin di dalam berzikir atau berdoa, maka harus kita yakini bahwa pasti kita akan mendapatkan perlindungan dan penjagaan Allah dari segala keburukan. Kita perlu menyadari bahwa Allah SWT adalah Zat yang maha memelihara seluruh makhluknya, termasuk kita. Ini berarti segala urusan kita, mulai dari pekerjaan, rezeki hingga kematian telah diatur oleh Allah. Sebagai hamba yang dipelihara, kita perlu beriman dengan teguh bahwa Allah SWT akan memelihara dan mengawasi segala urusan kita. Ini akan membangkitkan rasa aman dan tenang. Ini yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasilnya di depan. Kita ucapkan terima kasih ya. Kemudian maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaka Permula. Nama saya Musa Al-Fakir. Kami dari Basar kelompok 2. Ini menjelaskan tentang Asmaul Husna. Ini adalah poster. Ini kan betul kita mau. Ya. As-Sami yang maknanya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang As-Sami al-Rahman dari As-Sami. Yang pertama, As-Sami makna dari As-Sami adalah Allah mendengar semua suara doa dan bisikan hati. Contoh pendengarannya, berbicara baik, tidak berbohong dan menghormati pendapat orang lain, menjaga lisan kita masing-masing agar bisa terhindar dari perbuatan mengunci, mengolok-olok, menfitnah, menyebarkan kabar kebencian dan berbicara kotor. Berhati-hati dalam berbicara karena Allah Maha mengetahui maksud dari perkataan kita. Menjadi kata-kata yang baik dan bermanfaat dalam ucapan. Hikmah yang kita dapat kalau kita mengamalkan As-Sami adalah dalam lisan dan perbuatan akan meningkatkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Bersemangat untuk berdoa kepada Allah karena Allah Maha mendengar setiap dan Maha doa hambanya. Menjauhi perbuatan buruk karena Allah Maha mengetahui dan melihat segala perbuatan kita. Yang kedua, artinya adalah Allah memberi rahmat khusus kepada orang beriman. Contoh teladannya adalah kita dalam menolong sesama harus memiliki niat tulus dan ikhlas. Meneladani sifat ar-Rahim berarti kita memberikan kasih sayang tanpa syarat kepada orang-orang di sekitar. Contohnya adalah ketika seorang ibu memberikan cinta dan perhatian kepada anak-anaknya tanpa memandang kesalahan. Itu ibu tersebut memberikan kasih sayang tanpa mengharapkan balasan. Yang ketiga adalah al-jami yang bermakna yang mengumpulkan. Al-jami artinya yang mengumpulkan. Allah adalah zat yang mengumpulkan semua makhluk pada hari kiamat. Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan Allah mengumpulkan makhluk pada hari itu adalah untuk membalas kebaikan dan keburukan yang dilakukan para makhluk. Pada saat Allah mengumpulkan para makhluk, tidak ada satupun yang luput, baik itu yang meninggal, terbakar, yang dimakan binatang buas atau yang tenggelam di lautan. Itu sekian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kekurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasilnya di depan kita semua ya. Dalam kelompok 3, ya silakan. Silakan.
wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan karya kami. Saya Rasha Fadila, sebelah kanan saya Nur Izzah, anggotanya Natasha Putri Zahra Hawa. Al-Basir, mana Allah melihat segala sesuatu tanpa batas dan tanpa alat, baik dalam dan luas serta besar dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki penglihatan yang sempurna dan tidak terbatas. Teladan bersikap hati-hati tidak melakukan kejahatan walaupun tersembunyi, karena penglihatan Allah tidak terbatas pada apa yang tampak, tetapi juga pada apa yang tersembunyi dalam hati manusia. Al-Mujib, Maha mengabulkan, makna Allah mendengar dan mengabulkan doa orang yang memohon kepadanya. Teladan, senantiasa berdoa dengan penuh keikhlasan, keyakinan dan berserah diri kepada Allah serta tidak putus asa dalam mencari solusi dari setiap masalah. Terus berusaha dan berdoa untuk mencapai tujuan serta tidak menyerah jika belum berhasil, karena yakin Allah akan mengabulkan doa yang terbaik. Kita harus berbaik sangka kepada Allah, yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita dan tidak berputus asa jika belum berhasil. Al-Mubdi'u, artinya yang maha memulai. Allah dialah yang memulai semuanya, memulai keberadaan alam beserta isinya melalui kemampuannya mencipta dan menciptakan sesuatu dari tiada, maka wujudlah segala yang dikehendakinya. Sebagaimana diciptakan dari Adam sebagai manusia yang paling awal diciptakan oleh Allah SWT. Allah menciptakan Adam dan manusia dengan sempurna dan sebaik-baiknya, tanpa ada jaga sebelumnya. Coba kita bayangkan bagaimana Allah menciptakan makhluk hidup disertai dengan bermacam-macam perkembangannya agar mereka tidak cepat punah. Allah tidak memulai, maka marilah kita mendalami dengan memulai untuk baik berbuat dan memulai mempersiapkan diri dalam segala hal. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan baik sekali. Terima kasih kita ucapkan. Sekarang maju kepada kelompok 4, kelompok yang terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Madilahra dan instruksi saya Amunatun Madani. Saya akan mempresentasikan hasil karya kami. Nama kelompok Hayatul Nufus Naratul Humairah. Al-Asabu adalah maha sabar, menanamkan kesabaran dalam diri saat menghadapi ujian dan kesulitan, serta tidak buru-buru dalam mengambil tindakan. Contoh perilaku al-sabar, sabar dalam menghadapi cobaan dan musibah. Ketika mengalami kesulitan, tetap tenang dan berusaha mencari solusi tanpa mudah menyerah. Al-Adil yang maha adil, motivasi kita untuk bersikap adil dalam berurusan dengan orang lain. Contoh, seorang ketua kelas harus adil di dalam bersikap dan dalam memutuskan suatu tindak memihak atau memiliki. Al-Ghafar, yang artinya maha pengampun, mengerjakan kita untuk selalu memaafkan kesalahan orang lain, sebab Allah saja memaafkan dosa-dosa hambanya yang bertaubat dari dosa. Dengan memahami sifat-sifat ini, seseorang akan menjadi lebih baik dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungannya. Sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ucapkan kepada kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Setelah kita mempresentasikan
bisa merefleksikan pembelajaran yang telah kita tampil tadi masing-masing kelompok ya. Apa maknanya Asmaul Husna ada di situ masing-masing ya. Jadi sifat Asmaul Husna mana yang paling penting bagi anda sekalian yang sudah tampilkan tadi? Paling penting satu aja dalam yang paling penting untuk anda sendiri ya. Contoh satu wajah ya. Ya, yang besar suaranya biar kawan yang lain bisa direfleksi diri ya. Kalau menurut saya Al-Alim Maha mengetahui, karena saya sedang menuntut ilmu, jadi saya harus rajin belajar agar ilmu yang saya tuntut saya dapatkan, dan saya doakan ilmu yang akan saya dapat bisa saya berikan untuk orang lain. Bisa mengaplikasikannya untuk bisa bermanfaat kepada orang lain ya. Berarti membuatmu memahami Asmaul-Husna dan bisa kita mengambil intisarinya untuk menjadi bisa kecontohan di perbuatan kita di dalam kehidupan sehari-hari ya. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil ya? Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini ya. Asmaul Husna adalah sifat Allah ya, 99 sifat Allah ya, yang wajib kita hafal dan kita tahu makna, kemudian tahu arti dan bisa mengimplementasikan sifat-sifat tersebut di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari ya. Apalagi ya, dengan belajar Asmaul Husna ya, ketingkatan ibadah kita harus semakin meningkat ya. Harus meningkat dalam hal ibadah ya, hubungan kita dengan Allah harus dipererat ya. Dan manusia dengan manusia harus juga diperkuat dengan kita tahu ya, sifat-sifat Allah ya. Apalagi bisa mengimplementasinya dalam segala hal ya, menurut kebutuhan kita masing-masing dalam kondisi apa kita ya. Bisa kita ambil suatu contoh ya yang baik ya. Dan kita yang paling penting kita harus menjadi insan yang berguna bagi dunia dan akhirat ya. Biarlah ya. Ada pertanyaan tentang pembelajaran kita, ada yang kurang jelas? Ya. Kalau nggak ada, pembelajaran kita tutup untuk hari ini. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Ya? Ada pertanyaan? Kelompok 2? Sudah paham semua? Alhamdulillah kan? Ada pertanyaan? Ada? Coba ditanyakan.
sendiri. Kan banyak sekali tadi sudah ada video kan? Ya. Sudah ada apa lagi tadi? Tugas kelompok tadi dah dipresentasikan ya. Ya. Ibu yang Ibu, sudah selesai, Bu. Oh, sudah selesai. Alhamdulillah yang sudah selesai dikumpulkan ya. Ya. Sudah selesai dikumpulkan. Kumpulkan terus ke depan. Ini. Nah, tadi kumpulkan semua. Kelompok 2 ya, Mas ya. Jangan lupa ditulis nama masing-masing ya. Itu tugas Ya. pribadi ya. Kalau yang tadi tugas kelompok, ini tugas Pribadi. refleksi diri menurut Diri diri sendiri. sendiri. Apa maksudnya apa yang sudah dipahami di dalam sudah dipahami, kemudian sudah pernah diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Kalau kita di sini di Pesantren. ya pesantren sesuai dengan kondisi kita di sini. Ya. Saya selesai semua. Ada pertanyaan lagi? Ini sudah refleksi sudah. Yang tugas kelompok tadi yang sudah maju dikumpulkan Kak. Nah, jangan lupa ya. Nah, ini udah pas lagi jaringan. Bu, Ya. saya mau tanya, Bu. Apa tindakan yang patut dilakukan agar tetap bisa mengamalkan Asmaul Husna ketika itu, Bu? Yang dilakukan kan sudah dikatakan tadi kan harus sesuai kondisi kita kan. Kita amalkan Asmaul Husna sesuai dengan kondisi kita. Kalau kita sedang mau untuk ujian misalkan ya kan. Ya. Mau ujian apa yang harus kita amalkan di situ? Kalau mau ujian ini kan ke depan ini kan mau naik kelas, mau ujian semester genap ya. Jadi Asmaul yang pantas kita apa yang kita amalkan apa ya. Bang. Intinya semua Asmaul Husna harus kita pahami. Intinya semua Asmaul Husna harus kita pahami ya. Kalau masalah belajar itu masalah Ilmu. kan? Ilmu pengetahuan harus kita tuntut dan ilmu Juran. kayak video yang tadi ya kan? Harus jujur, tidak menyontek saat Ujian. kemudian apa lagi? Berusaha. Ya, berusaha untuk Belajar. Ya, belajar dengan Rajin. ya, harus berusaha dengan rajin. Kemudian ikhlas, ya, ikhlas. Jangan berkeluh kesah. Ya, apa yang kita lakukan kita harus ikhlas. Ya, ikhlas lillahi ta'ala. Kita mendapat hasil yang maksimal puas seperti yang kita harapkan. Ya, jadi harus kita belajar dengan sungguh-sungguh sebelum kita mengikuti ujian. Jangan saat mau ujian, besok ujian, hari ini kita belajar. Ya, pasti dengan maksimal hasilnya. Sebelumnya kita persiapkan diri sebaik mungkin. Ya, semua itu ada di tangan kita sendiri. Ya, kalau mau sukses harus rajin dan tekun untuk menuntut ilmu. Baik ilmu
tentang akhirat ataupun ilmu tentang dunia. Itu setara harus kita tuntut, ya. Sebab ilmu tidak diperjualbelikan, ya kan? Iya. Ilmu memang harus kita tuntut, ya. Kalau kita ingin Berhasil dan sukses, ya. Di dunia kita senang, di akhirat kita mendapat Ibu saya ingin mendapat bertanya. rahmat, ya. Ya, dengan pempat ada yang bertanya, ya. Silakan. Apa contoh perbuatan yang patut dilakukan oleh siswa dalam rangka meneladani asma Allah? Asma Allah. Semua satu aja. Yang mana? Satu aja. Nah, yang mana? Coba saya buka. Al-Jami. 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 Coba siapa yang bisa? Kelompok 2 bisa? Kelompok 2 atas, kelompok 3 bisa? Coba itu Al-Jami. Coba. Yang maha mengumpulkan. Nah, yang maha mengumpulkan. apa yang mengumpulkan apa? Mengumpulkan soal ada tadi. Mengumpulkan lembaga kerja. Bukan. Mengumpulkan amalan. Iya, mengumpulkan amalan untuk Akhirat. kita agar kita bisa Masuk surga. masuk surga. Ya, kita harapkan, ya kan? Nah, jelas. Pokoknya kita harus ibadah tepat waktu, ya kan? Ya. Puasa dan 5 waktu itu sehari semalam jangan kita tinggalkan. Itu ya, implementasinya di dalam perbuatan kita sehari-hari. Nah, kemudian kita harus berbaik, Bu. Budi. Kemudian hati harus baik. Nah, Bersih. jangan ada penyakit Hati. Nah, ilmu yang harus kita pelajari untuk penyakit hati apa? Ilmu tasawuf. Ya, tasawuf itu masalah ilmu penyakit hati. Jadi jangan ada diri sebab semua ilmu akan hancur lah. Amalan baik kita akan sirna kalau ilmu penyakit hati ada di diri kita. Ya, rekomendasinya harus kita berbuat baik di kehidupan kita, ya. Di kehidupan sehari-hari kita. Untuk tempat di mana kita berada. Kalau kita berada di sekolah, itu dengan teman-teman sekeliling kita, ya, dengan guru kita, ya. Ada lagi? Udah cukup? Udah. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Kalau nggak ada lagi, udah kita cukupkan untuk hari ini, ya. Ini pembelajaran kita. Pembelajaran kita untuk minggu depan apa? Jadikan Islam wasilah sebagai rahmatul alamin. Itu harus belajar ini, ya. Ya. Puasa, ya. Sebelum kita masuk pembelajaran harus belajar dulu, ya. Ya, biar kita bisa, ya. Itu untuk hari ini cukup sekian, ya. Dan pulang, kita berdoa dulu. Ya, sebelum kita tutup kita berdoa. Seperti biasa, ya. Itu selawat, ya, selawat, ya. Udah, mulai. علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك يا الله. ربنا على نور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه